Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri di rumah masing-masing untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk mengikuti warta pelayanan Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan tentang ibadah. Kepada jemaat diinformasikan bahwa ibadah Minggu 21 Juni 2020 kebaktian kedua ini akan dipimpin oleh calon vikaris Adrian Terik, MSI. Yang berikut diberitahukan juga kepada seluruh jemaat bahwa kegiatan sekolah minggu untuk PAR hari ini telah dilaksanakan tadi jam 10 pagi. Oleh karena itu dimohon untuk dukungan dari para orang tua mendampingi anak-anaknya ketika kegiatan ibadah PAR. Yang berikut ibadah rumah tangga minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2020 pukul 19 WITA dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Apolonia Gasper Sleba STH. Semua kebaktian dan ibadah tersebut akan dilaksanakan secara live streaming dan dapat diikuti melalui siaran radio Cafe 97,6 FM atau akun Facebook tim multimedia Gemit Kaisarea dan Facebook PAR Gemit Kaisarea, serta juga akun YouTube Gemit Kaisarea. Yang kedua, pemberitahuan tentang pemberian persembahan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam ibadah ini, persembahan baik perpuluhan, nasar, syukur, atau persembahan rutin dan pembangunan, serta persembahan sekolah minggu maupun persembahan ibadat rumah tangga dapat dimasukkan persembahannya dalam amplop dan persembahan dapat diantar ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat pagi. Kotak-kotak persembahan akan dibuka dan dihitung oleh presbiter UPP Peribadahan, panitia pembangunan dan staf sekretariat bagian keuangan pada hari Jumat 26 Juni 2020 pada pukul 10 WITA. Bagi jemaat yang belum sempat memasukkan persembahan pada hari yang sudah ditentukan, dapat memasukkannya pada hari berikutnya. Dan juga amplop persembahan perpuluhan tetap tersedia di atas kotak persembahan di dalam gereja, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan tetap, dapat mengambil amplop yang tersedia. Yang ketiga, himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Tetap beribadah di rumah tangga bersama keluarga dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk hal-hal positif bersama keluarga. Dan bila harus keluar rumah, hendaklah mematuhi peraturan pemerintah yang salah satunya adalah selalu memakai masker. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada salah satu keluarga anggota Jemaat Gemit Kaisarea yang telah menyumbangkan 1.330 kg beras atau 133 karung beras masing-masing berisi 10 kg. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang telah menyumbang beras tersebut, dan beras tersebut telah didistribusikan pada jemaat sebagai diakonia sesuai yang diberikan pada para ketua rayon. Yang kelima, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi oma opa, bapak mama, bapak saudara semua serta anak-anak yang menemui hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun
ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga masing-masing. Nama-nama yang berulang tahun dapat dilihat pada tayangan atau dibacakan melalui radio Kasih Voice 97,6 FM sebelum dimulainya kebaktian. Yang keenam, bagi anggota jemaat yang sakit, baik itu di rumah atau maupun di rumah sakit, dan yang sedang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dan nama-nama tersebut yang sedang sakit pada masa pemulihan juga dapat dilihat pada tayangan dan dibacakan melalui radio Kasih Voice 97,6 FM sebelum kebaktian dimulai. Yang ketujuh, jadwal operator pada kebaktian sore pukul 17 WITA, kameramen Saudara Rian Builima, streamer Bapak Diki Veo, dan liturgi Saudara Agus Lairiu. Yang kedelapan, warta keuangan akan disampaikan secara tertulis melalui WA ketua-ketua rayon untuk dibagikan ke jemaat di rayon masing-masing. Demikianlah warta pelayanan Minggu 21 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ada dalam panggilan beribadah. Hari-hari hidup adalah pemberian Tuhan. Anugerah dan selamat juga datangnya dari Tuhan. Kekuatan dan pertolongan bersumber dari tangan Tuhan. Oleh karena itu dimintanya daripada kita supaya menguduskan hidup dan karya kita pada hari Sabat, sesuai apa yang dikatakan dalam firman-Nya, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kejadian 31 ayat 13. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita menaikkan Kidung Jemaat 31 ayat 353 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
Mama, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebaktian pada sore hari ini. Mari kita meminta berkat daripada Tuhan, votum dan salam. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Mama saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats yang membimbing kita pada kebaktian pada sore hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Dengarlah nats yang membimbing kita pada ibadah saat ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian nats yang membimbing kita pada kebaktian sore hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Allah jayalah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku akan kelemahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita masuk dalam saat teduh dan masing-masing daripada kita mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Saya memberikan Bapak Mama untuk mengambil saat teduh dan mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku semua dosa, baik dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Marilah ya Allah yang memiliki semesta alam ini, di hadapan-Mu, tak ada suatu apapun dari jalan hidup kami yang tersembunyi. Dosa-dosa kami dan pelanggaran-pelanggaran kami, janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, marilah kita sama-sama berdiri dan mengungkapkan pujian Mazmur kepada Tuhan dari Mazmur 109 ayat 21 sampai 27. Sekali lagi, dari Mazmur 109 ayat 21 sampai dengan ayat 27, secara berbalasan kita berkata demikian. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa,
dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Sekali lagi, Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang, dan seterusnya. Silakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, adapun firman Tuhan yang terpilih untuk menjadi pemberitaan pada kebaktian petang hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai dan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai dan ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami di sorga, di saat ibadah pada sore hari ini, kami akan membacakan sedikit bagian firman-Mu dan hamba-Mu akan merenungkannya bagi kami semua. Kuduskan dan layakkan kami ya Bapa, agar kami layak untuk mendengar dan menyambut kebenaran firman-Mu yang diberitakan kepada kami pada sore hari ini. Baik kami yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai dengan 33 dengan judul Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat yang ke-23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup
yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun tidak daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian jauh sabda Tuhan. Iya, terima kasih. Berbahagialah setiap kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan boleh merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Mama saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, Mitra Cafe, dan semua kita yang menyaksikan kebaktian pada sore hari ini melalui media Facebook, YouTube. Shalom kepada kita semua. Salam sejahtera, saya pikir kita masih sehat karena 1 minggu sudah kita lalui bersama kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kita masih merayakan atau kita masih merasakan karya penyelamatan Kristus bagi kita semua. Bapak Mama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan memulai perenungan kita pada sore hari ini dengan sedikit bercerita berbagi pengalaman waktu kecil dulu. Bapak Mama, dulu waktu kecil saya mempunyai cita-cita seperti biasa anak-anak kecil sekarang. Saya mempunyai cita-cita dulu jadi polisi, Bapak Mama. Ya lumayan ya, kalau sekarang polisi tinggi besar ini. Tapi tidak sekarang kayak begini. Itu pas dulu kecil, pas SD lah kira-kira begitu. Lalu ketika beranjak remaja, saya punya cita-cita berubah lagi. Cita-cita saya menjadi, Bapak Mama jangan kaget ya. Saya punya cita-cita menjadi konjak bemo. Betul Bapak Mama, ini beta jujur, ini beta buat renungan, so mungkin tipu-tipu ini. Saya punya cita-cita menjadi konjak bemo. Karena apa? Beta setiap hari pergi sekolah, naik bemo, beta lihat kehidupan tukang konjak ini sepertinya enak. Beliau duduk di pinggir bemo, pinggir pintu, dia hanya duduk, tak ada angin, lalu siapa yang keluar masuk harus kasih uang. Beta pikir ini pekerjaan yang cukup menyenangkan, karena tidak terlalu kerja banyak tetapi terima uang terus. Jadi akhirnya beta pernah terpikirkan untuk jadi konjak bemo. Tapi Bapak Mama, beranjak pemuda, beranjak dewasa, waktu semakin berputar, kembali lagi beta punya cita-cita berubah. Beta punya cita-cita sekarang menjadi seorang pelayan Tuhan. Sampai ini detik, sampai sore hari ini. Bapak Mama, yang saya mau sampaikan di sini dalam berbagi pengalaman saya adalah setiap manusia tentu memiliki impian, cita-cita yang ingin digapai. Tetapi sekarang yang menjadi masalahnya, kita berani untuk meraihnya atau tidak? Ataukah hanya sebatas impian semata?
Tentu tidak ada manusia di dunia ini yang kerjanya hanya tidur-tidur lalu buka mata dia sukses, uang banyak. Nah ini Bapak Mama beta lihat sekarang kan Bapak Mama menjadi budaya baru. Kalau Bapak Mama yang rutin main Facebook, Bapak Mama lihat banyak orang yang kasih status begini. Hobinya tidur. Hobinya di rumah saja. Mau 10 juta per bulan, ingin cepat kaya, punya rekening, punya akun Facebook, hubungi saya begitu. Ini iklan-iklan yang sangat-sangat menggiurkan Bapak Mama. Jadi ketong hanya kerja di rumah, tidur-tidur, buka tutup Facebook, Instagram, media sosial yang lain, dapat 10 juta antero-antero. Nah ini siapa yang senang Bapak Mama? Tapi Bapak Mama jangan hubungi beta Ini contoh saja. Bapak Mama hidup semakin keras dan semakin berat seiring waktu terus berputar. Semakin usia dan waktu bertambah, maka semakin banyak dan berat pergumulan yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Dulu tentu pergumulan kita sebagai anak-anak tidak seberat dan tidak begitu berat daripada sekarang kita sebagai orang tua. Anak-anak pikir hanya bermain, belajar. Sekarang kita orang tua pikir segala macam. Bahkan Bapak Mama, siapa sangka-sangka bahwa hanya karena virus yang tidak terlihat, kita semua dirumahkan. Bahkan persekutuan kita pada saat ini, hanya karena virus yang tidak terlihat, ketong semua di rumah. Kerja dari rumah, ibadat dari rumah. Tetapi inilah kejutan demi kejutan yang akan selalu mewarnai hidup kita Bapak Mama. Akan selalu ada kejutan surprise daripada Tuhan di dalam hidup kita. Akan tetapi kejutan-kejutan itu hadir bukan membuat kita merasa takut dan khawatir untuk melanjutkan hidup ini. Bahkan sampai meruntuhkan iman percaya kita. Tetapi dengan kejutan-kejutan yang Tuhan buat bagi kita, maka kita juga semakin diperkuat bahwa ternyata Tuhan lebih hebat daripada apapun, bahkan lebih hebat daripada virus COVID-19. Amin Bapak Mama. Kita harus aminkan itu. Bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ini terbukti nyata bahwa Bapak Mama, sekarang beta dengan Bapak Mama majelis, pemandu lagu, organis, tim multimedia, Bapak Mama mendengar di rumah masing-masing, kita masih sehat sempurna. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan sekarang Bapak Mama kita sudah masuk dalam masa new normal, kebiasaan baru. Ini bukti nyata bahwa Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Doa-doa yang kita panjatkan selama ini tidak sia-sia. Bahwa Tuhan juga bergumul bersama kita. Bahkan bersama pemerintah, bersama para dokter, bersama para perawat, bersama garda terdepan. Tetapi saya harus ingatkan bahwa kita harus terus bergumul agar semua ini menjadi kembali normal seperti sedia kala. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, pembacaan bagi kita saat ini tentu bukan bacaan baru. Selalu kita menjadikan Injil Matius pasal 10 ini menjadi pedoman hidup. Bahkan pada saat kita menghadapi pergumulan, bahkan pada saat kita menghadapi tantangan hidup. Matius pasal 10 ayat 23 sampai 33 merupakan sebuah narasi yang dibangun Yesus ketika akan mengutus para murid atau para rasul ke medan pelayanan. Bahwa para murid yang diutus Yesus bukan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi Yesus ibaratkan bahwa para murid akan masuk di dalam kawanan serigala. Kalau Bapak baca dalam Matius pasal 10 ayat 16, ada perkataan Yesus demikian, kira-kira begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Jadi ini bukan pekerjaan yang gampang, Bapak Mama. Ini bukan pekerjaan yang mudah yang harus dilalui oleh para murid. Tetapi ini pekerjaan yang sangat-sangat berat. Tugas yang dilakukan oleh para rasul ini mengandung resiko yang sangat tinggi. Bahkan nyawa adalah ancaman dan taruhan bagi mereka. Memberitakan Injil bukanlah tugas pekerjaan yang mudah, Bapak Mama. Di dalamnya terkandung tekanan, penolakan, bahkan penderitaan, dan bahkan aniaya ada di dalamnya. Kalau kita baca, Yesus memakai perumpamaan serigala. Di sini serigala tentu bukan para murid pergi ke hutan belantara lalu mereka menghadapi serigala, Bapak Mama. Tetapi serigala menjadi perumpamaan yang Yesus pakai karena binatang ini memiliki insting membunuh yang sangat tinggi. Apalagi domba-domba adalah incaran daripada serigala tersebut. Perumpamaan serigala yang dipakai Yesus, hemat saya adalah iblis yang sewaktu-waktu akan siap menyerang kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Apalagi dengan kondisi semacam ini, Bapak Mama. Ini akan semakin mempermudah iblis untuk menghancurkan hidup kita, bahkan meruntuhkan iman percaya kita. Jadi Bapak Mama jangan berikan celah sedikit pun untuk iblis bekerja di dalam hidup kita. Bapak Mama saudara terkasih yang ada di rumah masing-masing, Yesus tentu tahu setiap kondisi dari para murid yang akan membantu Yesus dalam pekerjaan Injil ini. Dia tahu siapa mereka masing-masing. Bahkan pribadi lepas pribadi, Yesus mengenal betul siapa mereka. Mereka hanyalah manusia biasa yang penuh dengan rasa takut, gelisah, khawatir dengan tugas yang akan diberikan oleh Yesus bagi mereka. Maka dari itu narasi yang dibangun Yesus sangat menguatkan para murid pada saat itu untuk menjadi militan dalam pemberitaan Injil, walaupun nyawa adalah taruhannya. Yesus berjanji bahwa penyertaan Roh Kudus tetap hadir di dalam diri para rasul. Bahkan Yesus memakai perumpamaan seekor burung pipit yang Tuhan pelihara, walaupun harganya yang begitu sangat amat murah. 2 ekor seduit. Kira-kira Bapak Mama 2 ekor seduit itu harganya 750 1/16 dari 750 berapa ya itu Sobat Mama. Nanti Bapak Mama hitung sendiri. 1/16 dari 750 rupiah. Itu harga 2 ekor burung pipit pada waktu itu. Perkataan Yesus tentu menjadi motivasi tersendiri bahkan menjadi kekuatan bagi para rasul untuk lebih bersemangat memberitakan Injil dengan segala resiko. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah Bapak Mama. Jadi bukan hanya para rasul piba omong tentang Injil, tentang kebenaran kerajaan Allah, tetapi mereka pergi untuk mempertaruhkan nyawa. Karena pada saat itu Yesus banyak juga yang memuja, tetapi banyak juga yang membenci ajaran Yesus. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kala itu para rasul diutus Yesus untuk memberitakan Injil, maka bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah kita tetap sama menjadi seorang pemberitaan Injil? Tentu tugas kita sebagai orang percaya dan Kristen masih mempunyai tugas yang sama seperti para murid pada waktu itu. Kita masih mempunyai tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil dengan pergumulan, dengan tantangan yang berbeda. Serigala-serigala yang dulu siap menerkam para murid, tentu berbeda dengan serigala-serigala yang siap menerkam kita pada saat ini. Bapak Mama, kita harus akui Bapak Mama, bahwa zaman sekarang banyak orang yang gampang menjual Yesus hanya karena kenikmatan duniawi. Saya selalu memberitakan secara berulang-ulang hal ini. Berapa banyak anak-anak kita yang menjual Yesus hanya karena bilang cinta.
Ini menjadi fakta yang luar biasa dalam kehidupan Kristen kita. Hanya karena atas dasar cinta, lalu mereka menjual Yesus. Berapa banyak pejabat yang menjual Yesus hanya karena kedudukan dan kekuasaan? Berapa banyak orang yang melupakan Yesus hanya untuk melakukan kejahatan? Mereka begitu setia melakukan pelayanan, tetapi untuk melakukan kejahatan, mereka langsung lupa Yesus. Berapa banyak hamba Tuhan majelis yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Pada saat tabis menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, kita air mata jatuh semua. Kita menangis kiri kanan. Tetapi suruh pimpin ibadat, ketong menjauh 1000 kilometer daripada Tuhan. Ini fakta Bapak Mama. Ini fakta yang terjadi. Beta punya pengalaman Bapak Mama di Tes Batan, besok perlu sebutkan siapa nama, nah Bapak Mama cari tahu lagi. Ini majelis kadang-kadang ini buat ketong juga darah tinggi sonde, hipertensi ju sonde, darah rendah ju sonde, semua penyakit nih ketong tanggulangi di sana. Karena apa? Kadang-kadang ketong suruh berdoa nih Bapak Mama, apalagi doa syafaat, don tolak satu dengan satu. Padahal ini majelis ini sampai ada yang 3 periode, 2 periode. Tapi untuk berdoa nih don tolak yang minta ampun Bapak punya nih. Sama kayak kita orang mau kasih dong racun. Ada bahkan satu majelis Bapak Mama dia kalau berdoa, kotong sone dengar apa-apa. Jadi pernah beta bilang, nanti kalau Mama berdoa nah, tolong kasih kuat suara sedikit. Wah dia hardik beta Bapak Mama. Kakak minta maaf. Beta berdoa dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Jadi beta juga diam Bapak Mama. Beta bilang, iya memang betul juga. Dia bilang, Mama ini betul, memang Mama omong dengan Tuhan, tetapi ketong juga perlu dengar apa yang Mama omong. Jangan sampai Mama berdoa maki ketong ini. Ini yang perlu ketong pertanyakan Bapak Mama. Inilah yang beta bilang, kadang-kadang serigala nih pakai-pakai ancam ketong dengan cara-cara begini. Ketong harus perlu hati-hati Bapak Mama. Bahkan di tengah pandemik ini, semua orang berburu-buru untuk melakukan kebaikan. Tetapi ada juga yang hanya mau memikirkan diri sendiri. Bapak Mama, hidup semakin hari semakin berat. Apalagi kalau ketong yang hanya mau mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi kalau kita masih merasa bahwa kita ini masih kuat, kita masih muda, kita masih sehat, uang banyak, harta berlimpah. Yesus hanya sebagai pemanis. Bahkan Yesus hanya sebagai pemanis di KTP juga baiklah, supaya orang tahu kau punya agama. Inilah yang bisa dipakai iblis untuk merasuki setiap pribadi kita untuk terus menjauh daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Mama. Karena kadang-kadang pada saat pandemik semacam ini kita terus memikirkan diri kita sendiri. Bapak Mama jemaat yang terkasih, beta memberitakan kepada Bapak Mama pada sore hari ini bahwa tanamkanlah dalam setiap hati yang paling dalam lubuk hati kita bahwa hidup yang kita miliki ini hanya atas kendali Tuhan. Dialah yang memiliki nafas hidup ini. Bahkan setiap pergumulan, tantangan, sakit, penyakit hanya atas kehendak Tuhan Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang lepas atau keluar daripada kendali Allah. Kita harus aminkan ini Bapak Mama. Bahkan Matius 10 ayat yang ke-30, Matius 10 ayat yang ke-30 Bapak Mama berkata demikian. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sekarang Bapak Mama, siapa yang kurang kerja mau hitung ketemu punya rambut di atas kepala ini? Ya kecuali bapak-bapak yang memang rambut sisa sedikit ya bolehlah kau duduk hitung. Bapak Denny masih banyak lah. Bapak Denny masih banyak. Ya lumayan hitung Bapak Denny punya juga atau kepala sakit. Tapi kalau bapak-bapak ya seumur yang agak sedikit bebas lahan bebas di atas belakang ya bisalah ketong hitung. Tetapi kayak mama dong punya yang begini banyak. Siapa yang kurang kerja kau mau hitung ini rambut di kepala. Tetapi Tuhan katakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Inilah luar biasa janji Allah kepada kita yang kita imani. Artinya bahwa tidak ada satupun yang kita alami pada sore hari ini atas di luar kehendak Allah. Tidak ada, Bapak Mama. Sebagai manusia biasa tentu sama seperti para rasul ketika diutus Yesus, kita semua memiliki hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang selalu menghantui kita setiap saat. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetapi bukan menjadi alasan Bapak Mama bahwa iman kita kepada Tuhan akan menjadi kendor. Tetapi kita sebagai orang Kristen semakin diterpa, semakin banyak pergumulan, maka iman kita semakin kuat. Jadi kita melakukan sebaliknya Bapak Mama. Kita selalu mendengar ibarat pedang itu Bapak Mama, kalau dia mau semakin tajam, dia harus diasah terus, dia harus ditimpa terus. Maka dia semakin tajam dan semakin kuat. Selama kita masih bernafas, maka selama itu juga kita akan mengalami banyak pergumulan silih berganti. Yang tadi beta bilang, banyak kejutan yang datang di dalam hidup kita. Sisa kita tunggu kejutan apa yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pembacaan kita pada sore hari ini ingin kembali menguatkan kita semua sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Bapak Mama, saya ajak kita semua membaca Matius 10 ayat yang ke-28 secara bersama-sama. Ayat yang ke-28 pada pembacaan kita pada sore hari ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kadang-kadang kalau ketong juga sebagai manusia ini, kalau takut terhadap manusia ini juga memang menjadi cobaan tersendiri. Suami takut istri, anak-anak takut orang tua. Kadang-kadang ketakutan kita melebihi takut daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, kita lebih takut daripada manusia. Kita tahu bahwa Tuhan tahu kita sedang melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi ketong cuek, pura-pura gila begitu. Yang penting ketong bisa lakukan. Kalau hari ini kita percaya bahwa Allah yang kita miliki memberikan penyertaan Roh Kudus kepada para rasul pada waktu itu, maka pada detik sore hari ini juga kita percaya bahwa hidup kita juga ada penyertaan Roh Kudus sampai pada sore hari ini. Tanpa terkecuali Bapak Mama. Bahwa hidup kita adalah rancangan yang damai sejahtera. Ini selalu saya ingatkan kepada Bapak Mama sekalian. Bahwa rancangan yang Allah berikan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Mama, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji Allah bagi kita. Ada hari depan yang penuh harapan yang Allah janjikan pada kita semua, Bapak Mama. Jangan menjadikan ketakutan, kecemasan, pergumulan membuat kita buta terhadap rancangan Allah. Tetapi sama seperti tema pada sore hari ini, keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Hari ini kita menghadapi banyak keadaan sulit, Bapak Mama. Keadaan sulit dalam rumah tangga, keadaan sulit orang tua, anak-anak. Bahkan hari ini keadaan sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang Tuhan mau katakan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ada Roh Kudus yang bersama kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Maka dari itu kita kuatkan setiap iman percaya kita bahwa Allah turut berkarya di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita harus aminkan dalam hati kita masing-masing, Bapak Mama, bahwa Allah tidak tinggal diam di dalam hidup kita. Bapak Mama jemaat yang terkasih di rumah masing-masing,
Sebelum saya menutup perenungan saya pada saat ini, saya mau mengatakan atau saya memberikan contoh bahwa hidup ini ibarat seperti pabrik pembuat gembok. Ketika pabrik yang membuat gembok, tentu tidak hanya dia menghasilkan gembok, tetapi dia juga menghasilkan kunci untuk membuka gembok itu. Bahkan ibarat seorang guru bab mama yang menyiapkan ujian bagi para murid-murid mereka, tentu guru itu juga mempersiapkan kunci jawaban bagi para murid. Artinya Bapak Mama, ketika Tuhan memberikan pergumulan bagi kita, ada kunci juga yang Ia berikan supaya kita lalui pergumulan itu. Tuhan sama seperti guru-guru kita sekarang Bapak Mama. Tuhan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kelas kita sekarang. Tidak mungkin seorang guru memberikan ujian kepada anak-anak murid kelas 1 SD dengan ujian kelas 12 SMA. Tidak ada Bapak Mama. Tetapi hari ini Bapak Mama kita percaya bahwa Tuhan yang bergumul bersama kita. Apapun yang ada dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas tangan, bahkan tidak melebihi kemampuan kita. Kita kuatkan iman kita bahwa kita percaya masa-masa sulit ini akan berlalu bersama kehidupan dengan Tuhan. Saya mau menutup perenungan saya pada sore hari ini dengan mengajak Bapak Mama membuka surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Mama, kita akan mendengarkan pujian yang akan dinaikkan oleh Bapak Diaken Denny Maro. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Oh syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu. Dalam keadaan berdiri, marilah kita menyampaikan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyampaikan pujian bersama-sama dari Kidung Jemaat 388, Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dan pembangunan. Sebagai jawaban atas anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari Papa Mama, Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas kehidupan yang masih Bapa anugerahkan kepada kami. Di tengah sukacita kami pada malam hari ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon, biarlah Bapa mau memberkati akan persembahan kami masing-masing. Baik itu persembahan nasar, syukur, perpuluhan, maupun persembahan pembangunan kami. Biarlah Bapa mau memberkatinya supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Dengar dan sambut doa kami, serta Bapa mau mengampuni segala dosa dan salah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara yang berada di rumah masing-masing, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Maka dari itu mari kita rendahkan hati kita. Kita mengambil saat teduh untuk kita masuk di dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sudah 1 minggu lamanya Tuhan terus menyertai langkah hidup kami. Ini terbukti nyata pada sore hari ini. Kami semua anak-anak-Mu masih mengikuti kebaktian daring online pada saat ini. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa ketika berkarya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, pada sore hari ini kami sudah melaksanakan sebagian rangkaian ibadat kami pada sore hari ini. Bahkan pada hari ini juga, sore ini, kami sudah membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan,
firman yang kami baca dan firman yang kami dengar ini. Boleh Tuhan membantu untuk menumbuhkan, bahkan memelihara, sehingga firman ini menjadi pedoman ketika kami melangkahkan hidup kami satu langkah ke depan. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kami semua, tetapi hanya atas dasar iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ya Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada sore hari ini dalam kebaktian daring online ini, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa, terutama bagi saudara-saudara kami semua yang menemui hari bahagia, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka satu persatu, mulai daripada minggu hari ini sampai dalam 1 minggu ke depan. Siapapun mereka ya Tuhan, biarlah hanya ucapan syukur dan rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Berikan panjang umur, sukacita yang luar biasa, berkati kehidupan mereka 1 tahun ke depan. Tetapi Tuhan, ada yang bersukacita, tetapi kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kondisi lemah, sakit penyakit. Opa, oma, bapak, mama, anak-anak yang saat ini terbaring di rumah masing-masing maupun terbaring di rumah sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lelah menjamah kami semua yang mengalami sakit. Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Tuhan yang mempunyai nafas kehidupan kami. Maka dari Tuhan, biarlah kami hanya pasrah kepadamu. Tetapi dengan melalui obat-obatan, makanan dan minuman, ini boleh menjadi semangat hidup kami. Sehingga kesembuhanlah yang kami dapatkan hanya daripada-Mu ya Bapa. Ya Allah, kami juga berdoa pada sore hari ini. Kami berdoa bagi masa-masa sulit yang masih kami hadapi pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tahu ya Tuhan, virus ini tidak terlihat oleh mata kami, tetapi virus ini begitu membunuh kehidupan kami manusia. Maka dari Tuhan, kami semua pada sore hari ini, melalui hati kami yang paling dalam, kami masih bergumul bersama-sama, terutama bagi para dokter, perawat, pemerintah, bahkan garda terdepan, yang tanpa mengenal lelah, mereka terus berjuang mengobati pasien yang mengalami positif COVID-19. Tetapi kami juga mendukung di dalam doa para pasien, bahkan keluarga yang terpukul atas kejadian ini. Kami berdoa bagi mereka semua, bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan mereka, seperti tidak meninggalkan kami semua pada sore hari ini. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan berikan bagi kehidupan mereka, biar mereka bisa melalui daripada masa sulit ini. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan keluarga, sanak saudara karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan mereka. Biarlah sehabis pelangi sebelum hujan, Tuhan juga tetap menaungi kami semua. Itulah janji Allah bagi kami semua. Kami percaya itu ya Tuhan. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami membawa pokok doa bagi kami semua yang melibatkan diri di dalam kebaktian sore hari ini. Kami para presbiter Majelis Rayon 6, kami para pemandu lagu, organis, bahkan tim multimedia, pihak keamanan, para koster, semua yang mengambil bagian di dalam kebaktian ini, Tuhan berkati kami masing-masing. Bahkan Bapak Denny Maro yang sudah mempersembahkan talentanya, Tuhan juga berkati beliau. Biarlah kami semua yang menyerahkan diri hanya bagi Tuhan. Semangat, api yang berkobar dalam hidup kami, terus kami kobarkan dalam pelayanan kami selanjutnya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi semua jemaat kekasih Tuhan.
mulai dari tingkat sinode, bahkan sampai pada tingkat kami, Gemit Kasarea BTN Kolhua. Semua jemaat dari rayon 1 hingga rayon yang ke-10. Kami sebagai suami istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai opa oma, kami datang dengan pergumulan hidup kami masing-masing. Kami datang dengan tantangan hidup kami masing-masing. Pada saat ini kami yang tertunduk, kami yang mengangkat hati kami. Tuhan dengar setiap doa dan jeritan kami. Berkati keluarga kami, berkati pendidikan anak-anak kami, bahkan berkati pekerjaan kami. Tuhan yang tahu segala hidup kami. Kami hanya menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang masih ada dalam musibah, baik itu mereka yang ada dalam penjara. Tuhan juga ada bersama mereka di masa-masa sulit ini. Bahkan keluarga kami yang jauh di sana, yang terpisah karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, walaupun karena jarak yang jauh, tetapi hanya karena doa Tuhan mendekatkan dan menguatkan kami semua. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada sore hari ini juga ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan hidup kami. Persembahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Melalui persembahan syukur, perpuluhan, nasar, bahkan pembangunan yang sudah kami berikan, Tuhan tutup bungkus persembahan ini. Bahkan UPP peribadahan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan berkati hamba-hambamu ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi saluran tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Dalam syafaat ini, jauh dari kata sempurna. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Baik kami yang ada di sini, maupun kami yang berada di rumah masing-masing, maupun dimanapun kami berada. Tuhan sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Mama, saya jemput kita untuk berdiri, karena kita akan menutup ibadat kita pada sore hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 384, bait yang pertama dan bait yang keempat. Kidung Jemaat nomor 384, bait yang pertama dan bait yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhkan. Atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Bapak Mama, saudara kekasih Kristus, laksanakanlah panggilan dan kehendak Tuhan. Bersama-sama kita menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Mama saudara sekalian dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.